Apa yang terjadi ketika seseorang yang telah menjalani hidup dengan kesalahan besar akhirnya diberi ujian yang mengubah segalanya? Inilah kisah Pak Abdullah, seorang bapak yang berjuang mencari pengampunan Allah setelah sebuah kejadian yang sangat menggetarkan hati. Sebuah perjalanan spiritual yang akan mengajarkan kita tentang penyesalan, perubahan, dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dari kota mana kalian berasal? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa untuk bersholawat bersama kami. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Di Tanah Suci Makkah, seorang bapak tengah menjalankan ibadah haji. Seperti ribuan jamaah lainnya, ia bersiap untuk melakukan tawaf. Namun, saat langkahnya menyentuh Ka'bah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kepala dan tubuhnya berubah menjadi seekor kuda. Apa yang telah terjadi padanya? Apa dosa yang telah dilakukannya hingga Allah memberikan hukuman seperti itu? Pria tersebut, sebut saja dia Pak Abdullah, adalah seorang lelaki parubaya asal Jawa Timur. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai pribadi yang keras kepala, namun juga sangat dihormati di lingkungan tempat tinggalnya. Pak Abdullah sering terlihat aktif di masjid, mengurus kegiatan keagamaan, dan tampak sebagai seorang yang taat. Namun, di balik penampilannya yang penuh dengan kewibawaan, ada sisi lain yang jarang diketahui orang. Pada masa mudanya, Pak Abdullah adalah seorang pedagang yang memiliki banyak usaha. Sayangnya, kesuksesan bisnisnya justru membuatnya lupa diri. Ia seringkali menggunakan cara-cara licik untuk mengalahkan kompetitor. Ia menyembunyikan penghasilan dari pajak, memanipulasi pembukuan, dan mengabaikan hak-hak para karyawan. Meski tampaknya ia selalu terlihat berhasil, hatinya mulai kosong, dan ia merasa jauh dari kedamaian sejati. Saat mendekati usia 50, Pak Abdullah merasa dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Ia ingin mencari kedamaian, mencari makna hidup yang selama ini ia cari. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan spiritual ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Hari pertama tawaf, saat itulah kejadian aneh itu dimulai. Ketika Pak Abdullah mengelilingi Ka'bah dengan penuh kehusyukan, ia merasa tubuhnya mulai terasa berat. Langkahnya terasa lebih berat, seperti ada beban yang tak terlihat yang membuatnya sulit bergerak. Namun, ia tetap melanjutkan, berharap hal itu hanyalah kelelahan biasa. Tiba-tiba, ia merasa pusing dan jatuh. Ketika ia bangkit, pandangannya kabur, dan tubuhnya merasa berbeda. Ia melihat tangan dan tubuhnya berubah, tidak lagi berupa manusia, namun tubuh seekor kuda yang besar dan kuat. Rasa takut dan kebingungan pun melanda dirinya. Bagaimana bisa? Ia berlari ke arah salah satu petugas haji, namun suaranya kini berubah menjadi suara kuda. Ia tidak tahu harus bagaimana. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia merasakan penyesalan yang mendalam, seolah-olah sesuatu yang sangat besar telah terlepas begitu saja dari dirinya. Pada saat itu, Pak Abdullah teringat kembali pada dosa-dosa yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Bisnis-bisnis gelap, penipuan yang ia lakukan, dan segala tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Ia merasa bahwa ini adalah hukuman dari Allah untuknya. Namun, ia juga merasakan satu hal lain yang lebih kuat, penyesalan yang mendalam dan keinginan untuk berubah. Ia mulai berpikir, apakah tawaf ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar? Apakah Allah memberinya kesempatan kedua untuk menebus dosa-dosanya? Pak Abdullah kini terjatuh dalam kebingungannya. Tubuhnya yang berubah menjadi seekor kuda membuatnya merasa sangat terisolasi. Di tengah ribuan jamaah yang terus tawaf mengelilingi Ka'bah, ia merasa seolah-olah dirinya bukan lagi bagian dari mereka. Matanya yang besar dan bulat menatap bingung. Sejauh apa dirinya telah tersesat? Dan mengapa Allah menimpakan hukuman seperti ini padanya? Ketika petugas haji mendekatinya, mereka tampak terkejut dan takut.
Mereka bertanya-tanya apakah ini bagian dari mukjizat atau sebuah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Namun, Pak Abdullah tidak bisa menjawab. Suaranya, yang dahulu berbicara tegas dan penuh wibawa, kini hanya bisa mengeluarkan suara kuda, yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Dalam kebingungannya, Pak Abdullah teringat akan kisah-kisah yang sering ia dengar selama bertahun-tahun. Dosa-dosa yang selama ini ia lakukan. Seringkali, di dunia yang penuh godaan ini, ia lupa akan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Bisnis yang ia jalankan, meskipun tampak sukses, sebenarnya dibangun di atas kebohongan. Ia pernah menipu rekan bisnisnya, memanipulasi harga barang, bahkan mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain tanpa memberi hak yang seharusnya mereka terima. Namun, yang paling menyakitkan bagi Pak Abdullah adalah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Ia tahu, di dalam hati yang terdalam, ia telah jauh dari jalan yang benar. Selama bertahun-tahun, ia merasa seakan-akan dunia ini berputar hanya untuk memberi kepuasan pada dirinya. Tidak peduli apakah ia merugikan orang lain, yang penting adalah hasil akhir yang bisa ia raih. Namun saat ini, ketika ia berada di Tanah Suci, segala hal yang telah ia lakukan terasa seperti beban yang sangat berat. Semua dosa-dosa itu kini datang menghantui pikirannya. Ia memohon dalam hati, "Ya Allah, ampunilah aku. Terimalah taubatku. Aku sadar, aku telah salah, dan aku sangat menyesal." Tapi seketika, suara petugas haji yang mendekatinya menyadarkannya dari lamunannya. Mereka mulai mencoba membantu, dan meskipun ketakutan, mereka tidak bisa meninggalkan Pak Abdullah begitu saja. Mereka mulai berusaha untuk membawanya ke tempat yang lebih aman, namun tubuh Pak Abdullah yang kini berbentuk kuda membuat semuanya semakin sulit. Pak Abdullah merasakan sesuatu yang aneh. Walaupun ia masih dalam bentuk kuda, hatinya merasa lebih ringan. Ada semacam ketenangan yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Ia sadar bahwa mungkin ini adalah cara Allah untuk membimbingnya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, dan mungkin bentuk kuda ini adalah pengingat bahwa segala tindakan yang salah akan selalu memiliki akibat. Ia merasa seperti dibawa kembali ke masa lalu, di mana ia pernah merasa sangat kuat dan tak terbendung. Namun, di hadapan Allah, kekuatan itu tak ada artinya. Semua kesombongan dan kebanggaan yang selama ini ia miliki ternyata tidak ada nilainya. Dengan tubuhnya yang kini berubah menjadi kuda, Pak Abdullah merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa dalam hidup ini, bukan hanya apa yang tampak di luar, tetapi juga apa yang ada di dalam hati yang akan menentukan segalanya. Keputusan yang telah ia buat selama ini, penuh dengan ego dan kebanggaan, kini harus dia bayar dengan cara yang sangat sulit. Pak Abdullah memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas haji, meskipun ia kesulitan bergerak dengan tubuh yang berbeda. Ia tahu bahwa hanya dengan kesabaran dan ketulusan hati, Allah akan memberinya jalan keluar dari ujian besar ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun kesulitan terus menghampiri, Pak Abdullah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia berdoa dan meminta ampunan, ia merasa ada kedamaian yang masuk ke dalam hatinya. Ia mulai merasa lebih dekat dengan Allah, seperti yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perubahan ini bukanlah hal yang instan. Ia tahu bahwa prosesnya akan panjang dan penuh tantangan. Tapi, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berusaha untuk memperbaiki diri, menebus dosa-dosanya, dan berharap Allah memberikan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Hari demi hari berlalu, namun Pak Abdullah tetap dalam wujud kuda. Meski tubuhnya berbeda, hatinya mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia melangkah mengelilingi Ka'bah, ia merasakan beban hidupnya sedikit demi sedikit mulai menghilang.
Meskipun ia tidak tahu apakah ini adalah bentuk hukuman atau ujian dari Allah, yang jelas ia merasa lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Dalam perjalanan tawaf yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Pak Abdullah merenungkan setiap langkah yang ia ambil. Dosa-dosa yang pernah ia perbuat kini terasa sangat nyata dan begitu membebani hati. Dulu, ia berpikir bahwa kesuksesan hidup diukur dari seberapa banyak kekayaan yang ia miliki, seberapa kuat posisinya di masyarakat, dan seberapa banyak orang yang menundukkan kepala padanya. Tapi kini, di hadapan Allah, semua itu terasa begitu tak berarti. Tawaf yang ia lakukan saat itu bukan hanya sekadar ibadah. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah perjalanan menuju pengampunan. Ia berdoa, memohon dengan penuh harap agar Allah menerima taubatnya. Sebuah doa yang tulus, yang keluar dari kedalaman hati yang penuh penyesalan. Ya Allah, ampunilah aku. Aku tahu, aku telah jauh dari jalan MU, namun aku ingin kembali. Aku ingin menjadi hamba MU yang sejati. Bantulah aku untuk menebus dosa-dosaku, doa Pak Abdullah dalam hati, berharap setiap kata yang terucap mengalir dengan ketulusan dan keikhlasan. Selama beberapa hari berturut-turut, Pak Abdullah terus melaksanakan tawaf. Tubuhnya yang berbentuk kuda tak menghalangi tekadnya untuk terus beribadah. Malah, semakin ia berjalan, semakin ia merasa diselimuti dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu, ini bukanlah kebetulan. Semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia jalani untuk menebus segala dosa yang pernah ia lakukan. Pada suatu malam, ketika Pak Abdullah sedang beristirahat di area sekitar Masjidil Haram, seorang pemuda haji datang mendekat. Pemuda itu tampak heran melihatnya dalam keadaan yang tak biasa. Namun, ia tidak terlihat takut. Bahkan, ada rasa iba yang terlihat jelas di wajahnya. Pak Abdullah, saya tahu Anda, kata pemuda itu dengan lembut. Pak Abdullah menoleh, merasa terkejut. Bagaimana Anda tahu nama saya? Saya mendengar cerita tentang Anda. Anda adalah seorang pedagang yang sangat sukses, bukan? Tetapi ada cerita lain yang menyebutkan tentang dosa-dosa yang Anda lakukan, jawab pemuda itu dengan suara penuh pengertian. Pak Abdullah terdiam, merasa malu mendengar pengakuan itu. Ya, saya tahu. Saya telah banyak berbuat salah. Selama ini saya selalu mengutamakan dunia, tetapi saya lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Saya menyesal. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh keyakinan, tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Allah. Jika Anda benar-benar bertaubat, Allah akan menerima taubat Anda. Kata-kata pemuda itu begitu menenangkan hati Pak Abdullah. Ia merasa ada harapan untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Ia tahu, pengampunan Allah jauh lebih besar dari segala kesalahan yang telah ia buat. Namun, ia juga tahu bahwa proses untuk kembali ke jalannya tidak akan mudah. Ini adalah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan penuh ketulusan. Pak Abdullah kemudian berdoa dengan lebih khusyuk. Ia merasa semangatnya kembali. Meskipun tubuhnya kini berbeda, hatinya merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa bahwa ibadah ini lebih dari sekadar sebuah kewajiban, melainkan kesempatan besar untuk memperbaiki diri dan menebus dosa-dosanya. Tawaf yang ia lakukan kini bukan hanya ritual, tetapi merupakan simbol dari perjalanan batin yang penuh dengan pengharapan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Di malam itu, Pak Abdullah memutuskan untuk tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang terperosok dalam kesalahan. Ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun dan memberi kesempatan bagi hambanya yang benar-benar ingin berubah. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji dalam hatinya untuk memulai langkah baru dalam hidup, setelah kembali dari ibadah haji ini. Pak Abdullah tahu, perjalanan spiritual ini baru dimulai. Ujian hidupnya belum berakhir,
tetapi ia kini lebih siap untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, lebih taat, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Ia berharap, setelah kembali ke tanah air, ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa memperbaiki segala kesalahan dan menjadi contoh yang baik bagi keluarganya dan masyarakat. Tawaf yang berubah menjadi pengalaman hidup yang luar biasa ini telah mengajarkan Pak Abdullah satu hal. Sesungguhnya, tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain mencari keridaan Allah, memperbaiki diri, dan menebus dosa-dosa yang telah dilakukan. Pak Abdullah merasa dirinya semakin dekat dengan Allah setelah setiap langkah tawaf yang ia lakukan. Setiap putaran seakan membawa serta penyesalan, harapan, dan doa yang dipanjatkan. Setiap kali ia merasa lelah, ia kembali mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan dan berusaha melepaskan semuanya melalui ibadah ini. Tawaf bukan lagi sekadar ritual, tetapi sebuah proses penyucian diri yang menyentuh hatinya dengan cara yang begitu mendalam. Namun, meskipun hatinya terasa lebih tenang, tubuhnya yang berubah menjadi kuda masih menjadi tanda tanya besar baginya. Ia merasa bahwa meskipun ia telah melakukan banyak upaya untuk bertobat, Allah mungkin masih menunggu untuk melihat ketulusan hatinya. Pak Abdullah tahu bahwa penebusan dosa bukanlah hal yang instan, dan ia harus menjalani ujian ini hingga akhir. Pada suatu pagi, saat matahari mulai terbit, Pak Abdullah bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di dekat pintu Masjidil Haram. Wajah pria itu tampak penuh dengan kebijaksanaan, dan matanya menyiratkan kedalaman yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah lama berkelana dalam pencarian spiritual. Tanpa terasa, Pak Abdullah merasa tertarik untuk mendekat. "Assalamualaikum," sapa Pak Abdullah, mencoba berbicara dengan lembut meski suaranya kini hanya terdengar seperti suara kuda. "Waalaikumsalam," jawab pria itu dengan senyuman hangat. "Apa yang membawamu ke sini, wahai kuda?" Pak Abdullah terkejut mendengar kata-kata pria tua itu. "Kau bisa berbicara padaku?" Pria itu tersenyum lebih lebar. "Aku tidak berbicara padamu, aku berbicara kepada hati yang ingin mendengar. Tubuhmu memang tampak seperti kuda, tetapi jiwamu tetap manusia. Teruskan perjalananmu, dan pelajari apa yang harus diajarkan Allah kepadamu." Pak Abdullah terdiam, merenung atas kata-kata yang penuh makna itu. "Aku merasa kehilangan, seolah aku terjebak dalam suatu hukuman. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan?" Pria tua itu mengangguk perlahan. "Hukuman? Tidak ada yang menghukummu di sini, kecuali dirimu sendiri. Allah memberimu ujian ini, bukan untuk membuatmu terpuruk, tetapi untuk membimbingmu kembali ke jalannya. Ingatlah, setiap orang memiliki jalan mereka sendiri dalam pencarian ini." Pak Abdullah merasa terhenyak. Kata-kata pria itu begitu dalam dan menusuk hatinya. Ia tahu bahwa selama ini ia telah berlari dari kenyataan dan dari segala yang benar. Ia merasa diri terlalu terjebak dalam rutinitas dan kesibukan duniawi. Kini, di hadapan Allah, semuanya terasa berbeda. Ia benar-benar merasa bahwa ujian ini adalah cara Allah untuk memberinya kesempatan kedua. Hari-hari berlalu, dan setiap tawaf yang ia lakukan semakin mendalam maknanya. Meski tubuhnya masih berbentuk kuda, hatinya kini merasa lebih ringan. Setiap doa yang ia panjatkan, ia lakukan dengan ketulusan yang luar biasa. Tidak lagi ada rasa sombong atau angkuh. Semuanya terasa lebih sederhana dan penuh arti. Pada suatu sore yang terik, Pak Abdullah merasa ada perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Ia merasakan bahwa tubuhnya yang semula terasa berat kini menjadi lebih ringan, lebih mudah bergerak. Ketika ia melangkah, seakan-akan dunia sekitar ikut bergerak bersama langkah kakinya. Ia merasa Allah sedang memperlihatkan padanya bahwa proses penyucian diri ini memang membutuhkan waktu, tetapi ia mulai merasakan buah dari usaha dan doa-doa yang ia lakukan. Namun, meskipun ia merasa semakin mendekat kepada Allah,
ada satu hal yang masih terus mengganggunya. Apa yang akan terjadi setelah ia kembali ke tanah air? Apakah ia bisa benar-benar berubah? Dan yang lebih penting lagi, apakah masyarakat akan menerima dirinya yang telah berubah? Dosa-dosa yang ia lakukan di masa lalu sudah terlalu banyak. Bagaimana mungkin ia bisa menebus semuanya? Pak Abdullah berpikir panjang. Ia tahu, hidup tidak akan pernah mudah. Tetapi dengan ketulusan, usaha yang terus-menerus, dan tawakal kepada Allah, ia percaya bahwa semua bisa menjadi mungkin. Tawaf yang ia lakukan kini bukan hanya sebuah ritual keagamaan, tetapi sebuah cara hidup yang lebih dalam dan bermakna. Pada saat itulah, ia merasakan sebuah ketenangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Seolah-olah tubuhnya yang semula terasa terpenjara kini mulai bebas. Beban yang ada dalam hatinya pun mulai berkurang. Ia tahu, meskipun ia masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, ia sedang berjalan ke arah yang benar. Pak Abdullah berdoa kembali, memohon kepada Allah agar selalu memberinya petunjuk dalam setiap langkah hidupnya. Tawaf yang ia lakukan kini terasa seperti perjalanan panjang menuju pengampunan dan kedamaian yang sejati. Pak Abdullah sudah hampir 3 minggu berada di Tanah Suci. Setiap hari, ia melakukan tawaf, menghadap Ka'bah, dan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Di balik penyesalannya yang mendalam, ia merasakan bahwa hatinya sedikit demi sedikit mulai pulih. Tawaf yang sebelumnya terasa seperti sebuah kewajiban kini menjadi sebuah kebutuhan spiritual yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Namun, meski begitu, ia masih tidak bisa sepenuhnya mengerti mengapa Allah memberinya ujian yang begitu berat. Setiap kali ia merenung, Pak Abdullah merasa bahwa tubuhnya yang berubah menjadi kuda bukan sekadar peringatan atau hukuman, tetapi sebuah cara bagi Allah untuk mengajarinya sesuatu yang lebih besar. Ia mulai memahami bahwa Allah ingin menunjukkan kepadanya betapa rapuhnya manusia. Seberapa sering manusia merasa besar dan kuat di hadapan dunia, tetapi di hadapannya, semuanya hanyalah sementara. Hari itu, saat ia melaksanakan tawaf, Pak Abdullah merasakan suatu perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah keramaian jamaah haji yang sedang melakukan tawaf, ia merasakan kedamaian yang begitu mendalam. Ia melihat sekelilingnya, ribuan orang yang juga tengah beribadah, masing-masing dengan tujuan dan harapan yang sama, untuk mendapatkan keridaan Allah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Pak Abdullah merasa bahwa meskipun tubuhnya berubah menjadi kuda, ia tidak lagi merasa terasing. Ia merasa diterima oleh Allah, bahkan dalam bentuk yang berbeda ini. Ia merasakan kedekatan yang tak terhingga dengan Sang Pencipta. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Tanah Suci, ia merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Saat itu, seorang ibu muda yang sedang tawaf mendekat dan melihat Pak Abdullah dengan pandangan penuh keheranan. Wanita itu berhenti sejenak dan tersenyum padanya. "Apakah Anda baik-baik saja, wahai kuda?" tanya wanita itu dengan lembut, meskipun ia tahu bahwa pertanyaannya mungkin tidak biasa. Pak Abdullah hanya bisa menundukkan kepalanya, merasa sedikit terharu mendengar kata-kata wanita itu. Ia mengangguk pelan, mencoba untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Dalam hatinya, ia merasa terharu. Meskipun ia kini dalam bentuk yang berbeda, ia merasa bahwa Allah memberikan kasih sayangnya dalam cara yang tak terduga. Wanita itu tersenyum lagi, lalu melanjutkan tawafnya. Pak Abdullah kembali melanjutkan langkahnya, berusaha untuk menata pikirannya. Ia mulai merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidupnya adalah bagian dari takdir. Takdir yang harus diterima dengan hati terbuka dan penuh kesabaran. Pikiran Pak Abdullah melayang pada masa lalu, pada perjalanan hidupnya yang penuh dengan kesuksesan, kebanggaan, dan dosa. Ia tahu bahwa dulu ia seringkali merasa bahwa kekayaannya, bisnisnya, dan posisinya di masyarakat adalah hal yang paling penting. Ia merasa tak terkalahkan.
Namun kini, di hadapan Allah, ia menyadari bahwa segala yang ia miliki itu hanyalah titipan yang bisa hilang kapan saja. Ketika tawaf itu selesai, Pak Abdullah merasakan sebuah pencerahan. Ia tahu bahwa ujian ini belum selesai, tetapi ia sudah mulai menemukan arti sejati dari tawaf yang ia lakukan. Tawaf bukan hanya tentang berputar mengelilingi Ka'bah, tetapi tentang bagaimana seseorang menyadari kekurangan dan dosa-dosanya, kemudian kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan penuh penyesalan. Pak Abdullah berhenti sejenak di dekat pintu Masjidil Haram. Ia duduk, menatap Ka'bah dengan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa inilah saatnya ia mulai menerima takdir yang Allah berikan padanya. Takdir yang semula terasa berat dan penuh penderitaan kini terasa seperti hadiah yang harus diterima dengan lapang dada. Di saat itulah, seorang petugas haji datang mendekat. Ia tersenyum melihat Pak Abdullah yang tampak lebih tenang. "Pak Abdullah, Anda terlihat lebih baik hari ini," kata petugas itu dengan senyum yang tulus. "Terima kasih," jawab Pak Abdullah dengan suara yang lebih lembut, meski masih terdengar seperti suara kuda. "Saya mulai menerima takdir saya. Saya tahu ini adalah ujian dari Allah, dan saya akan menjalani dengan penuh kesabaran." Petugas haji itu mengangguk, menyadari bahwa kata-kata Pak Abdullah adalah sebuah pengakuan yang mendalam. "Semua akan baik-baik saja, Pak Abdullah. Allah Maha Pengampun. Jika Anda benar-benar bertaubat, Allah akan memberikan jalan keluar." Pak Abdullah merasa hatinya semakin ringan. Ia tahu bahwa meskipun tubuhnya tetap dalam bentuk kuda, hatinya yang telah bertaubat dan berusaha ikhlas akan mendapat tempat di sisi Allah. Takdir mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia tahu bahwa hanya dengan menerima takdir itulah ia bisa menemukan kedamaian sejati. Ia berdiri dan melanjutkan langkahnya. Tawaf yang baru saja ia lakukan bukan hanya sebuah ritual, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa pemahaman dan penerimaan akan takdirnya. Pak Abdullah tahu bahwa perjalanannya di Tanah Suci ini belum selesai, tetapi ia yakin bahwa ia sudah berada di jalan yang benar. Hari-hari berlalu, dan meskipun tubuh Pak Abdullah masih tetap dalam wujud kuda, hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tawaf yang ia lakukan kini terasa lebih dari sekadar ibadah, tetapi sebuah cara untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Meskipun fisiknya berbeda, jiwa dan hatinya terasa semakin dekat dengan Allah. Di suatu pagi yang tenang, Pak Abdullah duduk di tepi Masjidil Haram setelah menyelesaikan tawafnya. Ia menatap Ka'bah dengan penuh rasa syukur. Pikirannya kembali melayang ke masa lalu, mengingat segala dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Namun, yang kini ia rasakan adalah kedamaian yang luar biasa. Setiap kenangan tentang kesalahan-kesalahan itu terasa seperti beban yang perlahan mulai menghilang, tergantikan dengan pemahaman baru tentang hidup dan takdir. Beberapa jamaah yang baru saja selesai tawaf melintas di depannya. Mereka melihatnya dengan penuh rasa iba, namun Pak Abdullah merasakan sesuatu yang berbeda. Alih-alih merasa terasing, ia justru merasa lebih diterima. Meski ia masih dalam wujud kuda, hatinya merasa damai dan penuh harapan. Allah memberi ujian ini bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba, seorang lelaki parubaya yang tampak mengenakan ihram datang mendekat. Wajahnya penuh dengan kebijaksanaan dan pengertian, seolah-olah dia sudah lama berada di jalan spiritual ini. Lelaki itu duduk di samping Pak Abdullah dengan penuh ketenangan. "Apakah Anda baik-baik saja, wahai kuda?" tanya lelaki itu dengan suara lembut, namun penuh perhatian. Pak Abdullah menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan yang sama yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun, kali ini, ia merasa lebih tenang. "Saya baik-baik saja. Hanya saja, saya merasa sedikit bingung dengan ujian ini."
Lelaki itu tersenyum bijak. Jangan bingung, wahai saudara. Kadang-kadang, ujian yang diberikan Allah memang tidak kita pahami pada awalnya. Namun, yakinlah bahwa setiap ujian memiliki hikmah di baliknya. Pak Abdullah mengangguk, menyadari bahwa kata-kata lelaki itu sangat tepat. Saya sudah berusaha untuk memperbaiki diri, tetapi saya merasa masih jauh dari yang diharapkan. Saya sering bertanya-tanya, apakah saya bisa benar-benar berubah? Lelaki itu menatap Pak Abdullah dengan penuh pengertian. Perubahan bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan waktu dan proses. Yang terpenting adalah niat kita untuk berubah, dan usaha kita untuk terus berjalan di jalan yang benar. Pak Abdullah terdiam, merenung. Ia tahu bahwa proses untuk berubah tidaklah mudah. Dosa-dosa yang ia lakukan selama bertahun-tahun tidak akan hilang begitu saja. Namun, ia mulai memahami bahwa perubahan sejati dimulai dari niat yang tulus dan usaha yang tak kenal lelah. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik, kata Pak Abdullah akhirnya, dengan suara yang penuh harapan. Saya ingin menebus segala dosa saya dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Lelaki itu menepuk bahu Pak Abdullah dengan lembut. Itulah yang sebenarnya. Tuhan Maha Pengampun. Jika kita benar-benar bertaubat dengan hati yang ikhlas, Allah akan menerima taubat kita. Perjalanan hidup ini adalah proses. Teruslah berusaha, dan jangan pernah berhenti berharap. Pak Abdullah merasa seperti mendapat pencerahan. Kata-kata lelaki itu menyentuh hatinya. Ia merasa bahwa meskipun tubuhnya masih berbentuk kuda, jiwanya semakin dekat dengan Allah. Tawaf yang ia lakukan kini bukan lagi sekadar ritual, tetapi sebuah proses yang mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, dan penyerahan diri kepada takdir. Setiap hari yang berlalu di Tanah Suci membuat Pak Abdullah semakin menyadari betapa pentingnya untuk menerima takdir dengan lapang dada. Ia mulai memahami bahwa ujian yang diberikan Allah adalah bagian dari proses penyucian diri. Jika ia bisa menerima takdir ini dengan penuh ketulusan, maka ia akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Pada suatu malam, setelah melakukan tawaf, Pak Abdullah duduk di dekat pintu Masjidil Haram, merenung tentang perjalanan spiritualnya. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil, meskipun berat, telah membawa dirinya lebih dekat kepada Allah. Tawaf yang dilakukan setiap hari bukan hanya tentang mengelilingi Ka'bah, tetapi tentang mengelilingi hati sendiri, membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pak Abdullah tahu bahwa ujian ini belum selesai, namun ia merasa siap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dengan lebih bijaksana. Dengan niat yang tulus, ia bertekad untuk terus memperbaiki diri dan menebus segala dosa yang pernah ia lakukan. Ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun, dan selama ia terus berusaha untuk kembali kepadanya, Allah akan selalu memberikan petunjuk dan jalan keluar. Malam di Tanah Suci terasa lebih hening dari sebelumnya. Pak Abdullah merasa semakin dekat dengan Allah, seakan setiap nafas yang ia ambil di Makkah membawa ketenangan yang begitu dalam. Tawaf yang ia lakukan bukan lagi sekadar serangkaian gerakan fisik, melainkan sebuah ritual batin yang begitu menguatkan. Setiap langkah yang ia ambil mengingatkan dirinya akan kesalahan masa lalu, tetapi juga memberikan rasa harapan yang tiada terhingga. Allah Maha Pengampun, dan selama ia berusaha untuk terus bertaubat dengan hati yang tulus, ia yakin bahwa jalan menuju pengampunannya akan terbuka. Hari itu, Pak Abdullah melaksanakan tawaf seperti biasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia mengelilingi Ka'bah, pandangannya tidak hanya terfokus pada batu hitam yang suci, melainkan juga pada ribuan jamaah yang sedang beribadah. Masing-masing dari mereka membawa cerita, harapan, dan doa yang berbeda. Pak Abdullah merasa bahwa dalam kerumunan itu, ia tidak sendirian. Setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik,
namun semuanya bersatu dalam tujuan yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keramaian tawaf, Pak Abdullah merasakan hal yang luar biasa. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan lembut di pundaknya. Ia menoleh, dan seorang wanita muda berdiri di dekatnya, memandangnya dengan mata penuh perhatian. "Apakah Anda baik-baik saja, wahai saudara?" tanya wanita itu dengan penuh kelembutan. Pak Abdullah tersentak. Ia belum pernah berbicara dengan seseorang dalam bentuk ini sejak ia berubah menjadi kuda. Namun, wanita itu tidak tampak takut, justru matanya penuh dengan rasa empati. "Saya baik-baik saja," jawab Pak Abdullah, meskipun suaranya masih terdengar seperti suara kuda. Wanita itu tersenyum. "Saya tahu, Anda mungkin merasa berbeda. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, apapun bentuknya. Percayalah, jika Anda ikhlas, semuanya akan menjadi lebih mudah." Pak Abdullah merasa seolah-olah Allah sedang berbicara melalui wanita itu. Kata-katanya menyentuh hati yang mendalam, dan ia merasa seakan diberi kekuatan baru untuk menghadapi ujian ini. Wanita itu melanjutkan tawafnya, tetapi Pak Abdullah tetap berdiri di tempat itu, merenungkan kata-kata yang baru saja didengarnya. Ia sadar, mungkin inilah bagian dari ujian yang harus ia jalani. Allah memberinya kesempatan untuk menyadari betapa berharganya setiap momen dalam hidup, betapa pentingnya untuk selalu menjaga niat yang baik, dan betapa besar kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya yang benar-benar ingin berubah. Ujian ini bukanlah hukuman, tetapi suatu bentuk rahmat yang mengajarkan untuk lebih ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup. Setelah beberapa lama, Pak Abdullah melanjutkan langkahnya. Ia merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang setelah ia meninggalkan tanah suci. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa dengan setiap doa dan usaha yang ia lakukan, Allah akan selalu memberikan petunjuk dan jalan keluar. Pada malam yang penuh bintang itu, Pak Abdullah kembali duduk di dekat pintu Masjidil Haram. Ia merenung, berterima kasih kepada Allah atas segala kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia merasa bahwa meskipun tubuhnya masih berbentuk kuda, jiwanya kini lebih bersih dan lebih dekat dengannya. Tawaf yang ia lakukan kini bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang perenungan dan perubahan dalam dirinya. Malam itu, Pak Abdullah memutuskan untuk berdoa dengan sepenuh hati. Ia memohon kepada Allah agar selalu membimbingnya, memberikan petunjuk dalam setiap langkah hidupnya, dan menerima taubatnya. "Ya Allah, aku tahu aku masih banyak kekurangan. Aku masih banyak dosa. Namun, aku berharap Engkau mengampuni semua dosaku, dan memberikan aku kesempatan untuk memperbaiki diriku." Doanya penuh harapan dan ketulusan. Saat itu, Pak Abdullah merasa ada kedamaian yang luar biasa menyelimuti hatinya. Ia tahu, meskipun perjalanannya belum selesai, ia telah melangkah ke arah yang benar. Setiap hari di Tanah Suci memberinya pelajaran berharga tentang ketulusan, ikhlas, dan pengampunan. Ia merasa diberkahi dengan kesempatan untuk memulai hidup baru, dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Pak Abdullah berjanji dalam hati untuk tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu. Ia berjanji untuk terus berjalan di jalan yang benar, menjaga niat yang tulus, dan selalu mengingat bahwa Allah Maha Pengampun. Tawaf yang ia lakukan kali ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Allah. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah berhari-hari menjalani ibadah haji, Pak Abdullah merasakan ketenangan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setiap momen di Tanah Suci seakan memberi pelajaran baru, dan kini, saatnya untuk kembali ke tanah air. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ujian yang Allah berikan kepadanya di Tanah Suci bukanlah akhir dari segalanya,
tetapi awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih bermakna. Sebelum meninggalkan Masjidil Haram, Pak Abdullah melakukan tawaf terakhir. Ia berdiri sejenak di hadapan Ka'bah, menundukkan kepala, dan memohon dengan sepenuh hati. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan. Aku mohon, semoga Engkau memberi aku kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah kembali ke rumah. Langit sore itu cerah, dan angin sepoi-sepoi terasa sejuk di wajahnya. Pak Abdullah merasa setiap hembusan angin membawa kedamaian. Ia tidak tahu bagaimana hidupnya akan berubah setelah kembali ke Indonesia, tetapi satu hal yang pasti, ia sudah berubah. Ia merasa lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Penerbangan menuju tanah air terasa jauh lebih ringan dibandingkan dengan perjalanan pertama kali ia berangkat ke Tanah Suci. Meskipun tubuhnya masih dalam bentuk kuda, hatinya sudah jauh lebih lapang dan siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Sesampainya di tanah air, Pak Abdullah kembali ke rumahnya. Begitu tiba, ia disambut oleh keluarganya yang sangat rindu. Mereka melihat perubahan dalam diri Pak Abdullah, meskipun tidak bisa melihat perubahan fisiknya. Ia tidak lagi tampak seperti orang yang dulu, seseorang yang sombong dan penuh dengan kebanggaan. Sekarang, ia adalah seseorang yang lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih penuh dengan kasih sayang. Di rumah, Pak Abdullah mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Ia meninggalkan semua bisnis dan cara-cara licik yang dulu ia jalani. Ia memutuskan untuk mulai berbisnis dengan cara yang halal dan jujur. Ia tidak lagi mengejar kekayaan, tetapi mengejar kedamaian batin dan keridaan Allah. Ia mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pak Abdullah tahu bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang. Meskipun ia telah kembali ke rumah, ia sadar bahwa perubahan dalam dirinya harus terus berlanjut. Ia bertekad untuk terus menjaga niat yang tulus, untuk tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan di Tanah Suci, dan untuk selalu menjalani hidup dengan hati yang bersih. Suatu hari, seorang tetangga lama datang ke rumahnya. Pak Abdullah, saya mendengar bahwa Anda telah berubah banyak setelah kembali dari haji, ujar tetangga itu dengan rasa ingin tahu. Pak Abdullah tersenyum dengan tulus. Ya, saya merasa jauh lebih tenang sekarang. Perjalanan haji itu mengubah hidup saya. Saya menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mencari keuntungan pribadi, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan mendapatkan keridaan Allah. Tetangga itu mengangguk. Saya senang mendengarnya. Banyak yang mengatakan bahwa haji itu hanya ritual, tetapi saya tahu Anda benar-benar menjalani proses itu dengan hati yang tulus. Pak Abdullah mengangguk, merasa sangat bersyukur atas semua perubahan dalam dirinya. Haji bukan hanya soal fisik, tetapi tentang bagaimana kita bisa membersihkan hati dan kembali ke jalan yang benar. Dan itu, teman-teman, adalah pelajaran terbesar yang saya dapatkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Pak Abdullah merasa semakin mantap dalam menjalani hidup baru ini. Ia terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk terus menebus segala dosa yang telah ia lakukan, dan untuk selalu bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah. Di setiap langkahnya, ia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Di suatu pagi yang cerah, Pak Abdullah duduk di halaman rumahnya, menatap langit yang luas. Ia merasa tenang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa mengubah masa depannya dengan amal yang baik dan hati yang bersih. Tawaf yang ia lakukan di Tanah Suci adalah simbol dari perjalanan batin yang tidak pernah selesai. Setiap putaran tawaf adalah cerminan dari perjalanan hidupnya yang selalu berusaha untuk kembali kepada Allah. Sekarang,
Setelah kembali ke rumah, ia tahu bahwa hidupnya akan terus berjalan dalam proses perubahan. Dengan niat yang tulus, ia yakin bahwa Allah akan selalu membimbing langkahnya. Semoga cerita ini memberi kita semua pelajaran tentang arti penyesalan, perubahan, dan pengampunan. Seperti Pak Abdullah yang terus berusaha memperbaiki diri, kita pun bisa selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Ingat, tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah selama kita memiliki niat yang tulus. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman kalian. Mari kita terus belajar bersama dan berbagi inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya.